Untuk kegiatan ini menggunakan anggaran sebesar Rp148.500.000. Pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan umum di kecamatan-kecamatan dengan menggunakan anggaran sebesar Rp948.770.000. Pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan umum dengan sistem meterisasi dengan alokasi anggaran yang digunakan untuk kegiatan ini sebesar Rp790.300.000. Untuk bidang geologi Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Luwu tahun anggaran 2013 memiliki satu program kegiatan saja. Kegiatan tersebut adalah eksploitasi air tanah sebagai sumber air bersih. Alokasi anggaran yang digunakan untuk kegiatan ini sebesar Rp103.500.000.
Sepanjang tahun 2013, banyak kejadian dan peristiwa yang senantiasa menjadi titik perhatian kita. Demikian juga halnya dengan pemerintah Kabupaten Luwu. Selama setahun, kegiatan pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan dirangkum dalam bentuk kilas balik Pemkab Luwu tahun 2013. Tanggal 27 Januari 2013, Bupati Luwu, Haji Andi Musakar, meresmikan penggunaan asrama mahasiswa Luwu di Yogyakarta. Asrama Putra Timoho Yogyakarta ini sebelumnya mengalami kerusakan berat pada peristiwa gempa bumi Yogyakarta tahun 2006 silam. Atas inisiatif Bupati Luwu Haji Andi Musakar, asrama ini kembali dibangun dengan menelan dana sebesar 350 juta rupiah yang bersumber dari APBD Kabupaten Luwu tahun anggaran 2012. Asrama ini memiliki 10 kamar ditambah ruang pertemuan, ruang tamu, dapur, listrik, dan jaringan PDAM. Di hadapan para mahasiswa Luwu yang belajar di Yogyakarta, Bupati Luwu Haji Andi Musakar mengajak para alumni mahasiswa Yogyakarta untuk bersatu membangun Luwu. Dalam pesannya, Bupati berharap agar mahasiswa asal Luwu ini semaksimal mungkin menyelesaikan kuliahnya. Dan kepada warga Kelurahan Baciro, lokasi bangunan asrama mahasiswa Luwu ini berada, Bupati Luwu tak lupa mengungkapkan rasa terima kasihnya dan memberi apresiasi atas penerimaan warga Baciro. Ditambahkan mengenai perbaikan fasilitas asrama mahasiswa Luwu, Pemda Luwu tetap akan berupaya memperbaiki sarana pendukung itu. Peringatan Hari Jadi Luwu dan Hari Perjuangan Rakyat Luwu merupakan momen yang setiap tahun diperingati di Tanah Luwu. 4 daerah otonom yang ada di Tanah Luwu secara bergiliran menjadi tuan rumah pelaksanaan kegiatan ini. Pada tahun 2013, Kabupaten Luwu diberikan kepercayaan sebagai tuan rumah pelaksanaan rangkaian acara peringatan Hari Jadi Luwu dan Hari Perjuangan Rakyat Luwu dilaksanakan di lapangan Padang Sapa, Kecamatan Podrak. Hadir dalam acara peringatan Hari Jadi Luwu dan Hari Perlawanan Rakyat Luwu ini, Sekda Provinsi Sulawesi Selatan, Haji Andi Muallim SH.MH, Wakil Bupati Luwu Utara, dan sejumlah pejabat dari 4 wilayah daerah otonom di Tanah Luwu, masing-masing Kabupaten Luwu Timur, Luwu Utara, Kota Palopo, dan Kabupaten Luwu sendiri. Kedatangan Sekda Provinsi di lapangan Padang Sapa disambut dengan tarian adat yaitu Tari Pangaru. Sementara yang bertindak sebagai pembaca sejarah singkat Hari Jadi Luwu dan Hari Perlawanan Rakyat Luwu, Ketua DPRD Luwu, Haji Hayar Nabasmin, SH, MSI. Dalam sambutannya, keberadaan Tanah Luwu yang kini telah terbagi menjadi 4 daerah otonom
merupakan anugerah yang sangat besar. Makna dari kegiatan ini adalah bagaimana kita sebagai generasi penerus untuk melanjutkan perjuangan dalam membangun daerah ini, sehingga dituntut kekompakan dari 4 pemerintah daerah yang ada di Tanah Luwu. Sementara itu, Bupati Luwu Haji Andi Musakar dalam sambutannya mengatakan atas nama pemerintah daerah menyambut baik dengan adanya kegiatan ini, dan sebagai tuan rumah pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2013, Luwu sebagai tuan rumah sangat mengharapkan peran serta dari masyarakat. Bukan hanya kegiatan ini milik pemerintah, namun keterlibatan masyarakat dalam perayaan ini sangat diharapkan. Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan Andi Mualim dalam sambutannya mengatakan, ikatan emosional antara Bugis Bone dengan Luwu sangat kental, yang mana dalam filosofinya mengatakan, Siwani tau Bone ri Luwu, mancaji tau Luwu ni. Demikian pula dengan sebaliknya, semalam orang Luwu di Bone, maka dia telah menjadi orang Bone. Filosofi ini tetap dipegang teguh oleh anak cucu Saweri Gading, terutama warga masyarakat dari Tanah Luwu dan Bone. Filosofi lainnya adalah Payung ri Luwu, Mangkau ri Bone, dan Somba ri Goa. Ikatan emosional ini merupakan pegangan yang sampai saat ini masih dipegang teguh. Adalah peringatan Hari Perlawanan Luwu, Sibawa Hari Jadi Luwu, Pemare, Keterima Madecengi, tetap pada salama. Bertempat di Kelurahan Suli akhir Januari 2013, Bupati Luwu Haji Andi Musakar melakukan panen jagung hibrida jenis BC2. Luas areal jagung yang dikelola oleh kelompok tani Matutue ini seluas 15 hektar, dan ini merupakan panen yang kedua kalinya. Seperti yang dilaporkan oleh Ketua Kelompok Tani Matutue, jika dibandingkan dengan jagung hibrida jenis Nusantara, jenis BC2 ini hasil produksinya lebih banyak. Salah satu sampel yang telah dilakukan oleh kelompok tani Matutue adalah lahan seluas 15 are jika jenis Nusantara produksinya hanya berkisar 8 kuintal. Namun jika dengan jenis BC2 dengan lahan yang sama produksinya bisa mencapai 1 ton. Di lokasi ini pula merupakan lokasi sekolah lapang pengelolaan tanaman terpadu atau SLPTT yang merupakan program Kementerian Pertanian seluas 1 hektar. Pada kesempatan tersebut, Bupati Luwu Haji Andi Musakar melakukan panen jagung didampingi Kadis TPHP dan sejumlah anggota DPRD Kabupaten Luwu, Camat Suli, dan masyarakat. Termasuk permintaan itu hari bena mesin pemipil jagung ya kukutan naiki dalisa kira kat tontong apa ki piseri nelelangki tapi aki tahun-tahun tantong sia ya ini ada dia bilang Pak Kadis Pertanian inventaris dikasih pinjam sama orang tapi ku kata aku kan bisa juga pinjam seterusnya ya pinjam seterusnya. Kalau mau yang baru, pakailah dulu ini yang ada saja. Ya, jangan sampai diharapkan ya tuh baru nata enak rampo, ya tema lain. Ya, lah baik pakai bami jolo pendek. Yang dia teh, ya, supaya bisa berjalan. Belopa. Demikian penduduk setempat menyebut nama kota Belopa yang sekarang menjadi ibu kota Kabupaten Luwu. Hal penetapan ini diresmikan Gubernur Sulawesi Selatan HM Amin Sam. 13 Februari 2013,
usia Belopa sebagai ibu kota Kabupaten Luwu memasuki tahun ke-7. Perkembangan pesat terhadap kota ini berlangsung dari tahun ke tahun. Geliat ekonomi masyarakat yang berkembang terlihat dari banyaknya perusahaan dan perbankan milik negara maupun swasta mendirikan kantornya di Belopa. Seiring dengan bertambahnya usia Belopa sebagai ibu kota Kabupaten Luwu, di mana pada hari yang sama merupakan waktu yang bersamaan dengan masa pemerintahan Bupati Luwu Haji Andi Musakar dan Wakil Bupati Luwu Syukur Bijak telah memasuki tahun keempat. Menurut sejarah, Belopa sejak tahun 60-an telah menjadi pusat perdagangan antar pulau, di mana para pendatang dari Bugis Makassar telah berdatangan di tempat ini untuk mengadu nasib. Sejak itu Belopa berkembang pesat jika dibandingkan dengan kecamatan lainnya yang ada di bagian selatan Kabupaten Luwu. Pada tanggal 2 Juli 2002, Palopo sebagai ibu kota Kabupaten Luwu meningkat statusnya menjadi kota otonom berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang pembentukan daerah otonom Kota Palopo dan Kabupaten Mamasa, sehingga ibu kota Kabupaten Luwu dipindahkan ke Belopa. Secara bertahap, pelayanan pemerintahan Kabupaten Luwu mulai dilaksanakan di Belopa sebagai ibu kota Kabupaten Luwu yang baru. Pada awalnya di masa pemerintahan Bupati Luwu Dr. Haji Kamrul Kasim SHMH, sarana dan prasarana pemerintahan yang dimiliki sangatlah minim. Rangkaian acara yang dilaksanakan dalam rangka Hari Jadi Belopa sebagai ibu kota Kabupaten Luwu ke-7 tahun 2013 dirangkaikan dengan sejumlah kegiatan yang dilaksanakan antara lain Malek Kewai, yakni mengambil air yang disucikan di Pupung Parani. Kemudian air yang disucikan tersebut disemayamkan di rumah adat Arung Senga. Air suci tersebut dijaga semalam suntuk dengan menggelar kegiatan Mak Doja Roja. Acara Mak Doja Roja ini diisi beberapa kegiatan seperti pengajian dan lainnya yang bernuansa religi. Sejak kepemimpinan Bupati Luwu Haji Andi Musakar, pemerataan pembangunan sangat nyata dirasakan hingga di daerah terpencil. Sebut misalnya 3 kecamatan yang ada di daerah pegunungan, yakni Kecamatan Latimojong, Kecamatan Bastem, dan Kecamatan Bastem Utara. Bupati Luwu Haji Andi Musakar kembali melakukan kunjungan kerja di Kecamatan Latimojong. Pada kesempatan tersebut, Bupati Luwu memberikan bantuan 1 unit alat berat ekskavator senilai 1,5 miliar rupiah untuk digunakan masyarakat di daerah ini. Di samping untuk membuka akses jalan dan dapat digunakan oleh masyarakat. Salah satu tokoh masyarakat Latimojong, Mardi Mading, dalam pengantarnya mengatakan dengan melihat perkembangan Latimojong selama periode Cakka memimpin Luwu, kecamatan ini mengalami begitu banyak perubahan. Dikatakan selama periode Bupati Luwu Haji Andi Musakar, kecamatan Latimojong ibarat banjir bantuan. Secontoh misalnya dari PNPM yang sudah masuk di Latimojong selama Cakka memimpin Luwu mencapai 14 miliar rupiah. Juga hand traktor hampir semua desa Latimojong sudah memiliki. Dulu masyarakat hanya mampu turun sawah hanya 1 kali. Sekarang sudah bisa 2 kali dalam setahun. Tidak perlu lagi beli beras di Bajo. Belum lagi sejumlah bantuan lainnya yang sudah tidak bisa kita hitung di Latimojong ini. Buah-buahan selama Cakka memimpin setiap tahun semua keluar dan melimpah. Begitu juga hasil pertanian. Itu menandakan Cakka ini memimpin dengan baik. Demikian diungkapkan Mardi seraya mengatakan sungguh sangat keterlaluan
warga Latimojong jika masih menutup mata terhadap bantuan yang diberikan pemerintah, dalam hal ini Bupati Luwu Haji Andi Musakar. Ya Bang, untuk bukti turun aku cerita eskapator. Ya. Ya di eskapator Pak. Dulu waktu Pak Kamrul dengan eskapator dia liam basten Latimojong. Ya. Sekali na diselai Pak Kamrul, na selai Pak Selena, na tarik tuh eskapator. Doser dengan eskapator. Tamong mote kolyang ngoni sule lati bastim eskapator doser kolyang kita mesa. Ya. Selama aku bertahan di eskapator tapi ku tanani. Tapi akhirnya aku tak mau bisa nyuang. Aku bertapu. Untuk meningkatkan kinerja pustakawan dalam melakukan tugasnya setiap hari, Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kabupaten Luwu melaksanakan bimbingan teknis atau BIMTEK kepada puluhan pustakawan desa dan kelurahan C Kabupaten Luwu. Kepala Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kabupaten Luwu, Hajah Halijah Baso SOS MSI mengatakan, BIMTEK yang dilaksanakan di ruang kantor Bapeda Luwu ini merupakan salah satu program Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah yang ditujukan untuk memberikan pemahaman kepada para staf dan pengelola perpustakaan di tingkat desa dan kelurahan tentang pengelolaan pelayanan perpustakaan. Ia juga mengatakan pada saat ini masih ada pengelola dan staf perpustakaan yang tidak memberikan pelayanan kepada pengunjung perpustakaan dengan baik. Oleh karena itu dilakukanlah kegiatan ini sebagai salah satu bentuk komitmen Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Luwu dalam meningkatkan minat baca masyarakat. Pelayanan kepada masyarakat yang datang ke perpustakaan itu harus baik katanya, sehingga menarik dan tidak membuat masyarakat malas datang ke perpustakaan untuk membaca. Demikian dijelaskan Halijah Baso.
Ia mengatakan di setiap desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Luwu diharapkan telah dapat dilengkapi dengan perpustakaan umum, dan perpustakaan itu juga telah difasilitasi dengan sejumlah buku bacaan dan fasilitas lainnya.
Masyarakat Kecamatan Suli Barat memperingati puncak perayaan Hari Ulang Tahun Kecamatan Suli Barat yang pertama kalinya. Sabtu 25 Mei 2013, Bupati Luwu Haji Andi Musakar menghadiri langsung perayaan Hari Ulang Tahun Kecamatan Suli Barat ke-6 yang baru pertama kali dilaksanakan. Kehadiran orang nomor 1 di Kabupaten Luwu ini disambut ribuan masyarakat. Selain itu, pada kesempatan tersebut dilaksanakan pula pelantikan 15 kepala desa terpilih dalam wilayah Kabupaten Luwu. Bupati Luwu Haji Andi Musakar begitu tiba di lokasi langsung disambut dengan warga dan didaulat untuk menunggangi kuda jantan berhias menuju lokasi perayaan di lapangan sepak bola Kelurahan Dindajang. Dalam sambutannya, Haji Andi Musakar memberi apresiasi atas perayaan Hari Ulang Tahun ke-6 Kecamatan Suli Barat dan diharapkan bisa diperingati setiap saat untuk menciptakan wadah silaturahmi baik dengan sesama warga masyarakat Suli Barat maupun dengan pemerintah daerah. Kecamatan Suli Barat merupakan daerah kecamatan yang dimekarkan dari induknya Kecamatan Suli sejak tahun 2007 itu. Ibu kota Kecamatan Suli Barat adalah Lindajang. Dalam memperingati hari jadinya yang ke-6, berbagai macam lomba mewarnai pelaksanaan, antara lain pertandingan sepak bola, voli, takraw, lomba nyanyi solo, serta lomba kasida, dan banyak lagi jenis perlombaan lainnya. Camat Suli Barat Abdul Hafid saat membawakan sambutan menyatakan bahwa dalam rangka memperingati Hari Jadi Suli Barat 27 Mei 2013, maka masyarakat berinisiatif membuat berbagai macam perlombaan untuk memeriahkan perayaan tersebut. Bupati Luwu Andi Musakar dalam sambutannya menyatakan bahwa seyogyanya tujuan dari pemekaran daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, pemerintah akan terus melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan hal itu. Pemerintah Kabupaten Luwu berkomitmen membantu mendorong tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah terpencil. Salah satu program yang dilaksanakan adalah pengembangan tanaman kopi Arabica kualitas ekspor yang dipusatkan di Kecamatan Latimojong. Pengembangan budidaya kopi Arabica kualitas ekspor ini untuk tahap awal seluas 1.000 hektar berlokasi di Kecamatan Latimojong. Kondisi geografis di daerah ini sangat cocok untuk dikembangkan tanaman kopi kualitas ekspor. Budidaya kopi Arabica kualitas ekspor ini dilaksanakan mulai proses pembibitannya hingga penanaman dan pemeliharaan. Budidaya kopi seluas 1.000 hektar di Latimojong ini melibatkan tidak kurang dari 835 orang masyarakat, dipusatkan pada lahan-lahan yang tidur yang berada di luar hutan lindung. Kegiatan ini telah dicanangkan langsung Bupati Luwu Haji Andi Musakar untuk menyukseskan budidaya tanaman kopi Arabica kualitas ekspor oleh petani ini. Pemerintah Kabupaten Luwu akan membantu pula 1 unit ekskavator untuk membuka areal kebun kopi dengan spot-spot yang terbatas.
Lomba dalam rangka Hari Kartini ke-135 dan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-41 dilaksanakan berbagai lomba yang dipusatkan di Kecamatan Larompong Selatan. Sejumlah kegiatan lomba yang dilaksanakan antara lain lomba makanan non-beras, lomba poco-poco, lomba Asmaul Husna, dan tak kalah menariknya adalah lomba mengolah ikan bandeng yang diikuti oleh para pejabat lingkup pemerintah Kabupaten Luwu. Dalam sambutannya, Bupati Luwu Haji Andi Musakar mengatakan ajang lomba yang dilaksanakan ini bertujuan mempererat tali silaturahim antar masyarakat dengan pemerintah, utamanya kaum perempuan yang ada di Kabupaten Luwu. Oleh karena itu, sebagai pemerintah menyambut baik adanya pelaksanaan kegiatan ini. Ketua Pelaksana Kegiatan Nyonya Haja Suwarni Andi Musakir mengatakan dipilihnya lokasi kegiatan di Pantai Pone Putih ini agar rasa persaudaraan di antara kaum perempuan di Kabupaten Luwu sangat kental dan dihiasi dengan desiran angin sepoi-sepoi Pantai Pone Putih. Hadir dalam kegiatan ini Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Luwu Nyonya Haja Andi Tenrikarta Musakar, Ketua Bayangkari Kabupaten Luwu, dan sejumlah pejabat lingkup pemerintah Kabupaten Luwu. Dan kreativitas dalam rangka memperingati Hari Kartini ke-135 dan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-41 siap dilaksanakan. Laksanakan. Pemerintah Kabupaten Luwu terus menunjukkan komitmennya untuk mensejahterakan masyarakat dengan membangun berbagai infrastruktur yang menunjang. Seperti pada Sabtu 18 Mei 2013, ribuan masyarakat dari beberapa desa seperti Sampeang, Marinding, dan beberapa desa sekitar menyemut di seputaran Bendungan Tomatope untuk menghadiri peresmian jembatan Sampeang oleh Bupati Luwu Haji Andi Musakar. Acara tersebut turut dihadiri Kapolres Luwu AKBP Alan Gerit Abbas SIK, Sekda Luwu Saiful Alam, dan sejumlah pejabat lainnya. Gelontoran dana hasil lobi Pemkab Luwu ke pemerintah pusat sebesar 7 miliar rupiah membuat jembatan yang terbuat dari rangka baja itu berdiri kokoh di atas sungai Sampeang. Bupati Luwu saat membawakan sambutan menyatakan bahwa dengan peresmian jembatan itu, maka masyarakat desa Sampeang dan sekitarnya tidak akan lagi mengalami kesulitan dan ketakutan saat menyeberang sungai. Dikatakan Andi Musakar, sebelum jembatan ini dibangun, mungkin hanya ada anggaran perbaikan sebesar 100 juta rupiah yang kalau datang banjir akan rusak lagi. Oleh karena itu, melihat kondisi seperti itu, maka Bupati Luwu berinisiatif membangun jembatan yang paten melalui bantuan pemerintah pusat. Lebih jauh, Andi Musakar menjelaskan, sebagai pemimpin di daerah harus memiliki jaringan dan akses ke pusat, sehingga begitu ada sesuatu yang dibutuhkan oleh daerah, maka bisa langsung dipenuhi. Dirinya mencontohkan beberapa program, misalnya pembangunan jembatan Sampeang dan Bendungan Tomatope. Bupati Luwu Haji Andi Musakar berhasil masuk dalam daftar 100 tokoh penerima award Pendorong Kemajuan Versi Harian Berita Kota Makassar atau BKM. Nama Bupati Luwu ini ada di antara para birokrat, akademisi, aktivis, pengusaha yang semuanya mempunyai peranan penting dalam mendorong kemajuan pembangunan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Pemberian awards tersebut diserahkan bertepatan hari ulang tahun BKM ke-16 di Hotel Claren Makassar, Senin 1 Juli 2013. Pada awalnya, putra bungsu mendiang tokoh karismatik Kahar Musakar ini sedikit kaget. Ia tak menyangka namanya masuk dalam daftar tersebut. Namun demikian, dia berharap hasil seleksi harian BKM yang memasukkan namanya dalam 100 tokoh pendorong kemajuan di Sulawesi Selatan benar-benar murni, bukan sekedar pemanis belaka saja. Dan dia optimis koran sebesar BKM yang bernaung di bawah bendera Fajar Group tentu memiliki kriteria tersendiri. Dikatakan Cakak selama ini dirinya terus berupaya mendorong pembangunan di Kabupaten Luwu semata-mata hanya untuk memajukan masyarakat Luwu ke arah yang lebih sejahtera.
Prinsipnya Musakar mengakui kita bekerja tanpa harus publikasi kanan kiri, ikhlas bekerja demi kemajuan daerah ini. Karena tujuan kita sama, masyarakat Luwu mengalami peningkatan taraf kehidupan ekonominya. Meski demikian, diakui Musakar, niat dan kerja yang sudah dilakukan tak selamanya mampu diterima oleh semua orang. Begitulah pemerintahan. Tidak ada pemerintah di dunia ini yang mampu memuaskan semua orang. Kita tidak akan mampu menyelesaikan semua masalah. Omong kosong kalau semua masalah bisa kita atasi. Kita hanya minimalisir masalah. Demikian kata Musakar. Saran, kritik, cacian bukanlah hambatan. Itu adalah pemantik semangat untuk lebih memacu diri, bekerja untuk kemajuan daerah ini. Kepada BKM, Cakak tak lupa mengucapkan selamat hari ulang tahun BKM ke-16. Saya yakin, katanya, penyajian berita di koran BKM terus berimbang dan mudah dipahami isinya. Ini sesuai dengan slogan BKM, Suara Lokal Pembela Rakyat. Berita apa? Berita kota, Puang. Iya. Luar biasa. Oh iya, Puang. Berita Kota Makassar bisa menghadirkan 2 gubernur langsung. Forum koordinasi pimpinan provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Iya, Puan. Ada Bapak Pangdam. Oh iya, Puan. Assalamualaikum, Pak. Pak Kajati. Oh iya, Puan. Ada Kapolda. Iya. Dahsyat. Iya, Puan. Selamat ulang tahun Bayangkara, Pak. Kepolisian, bila polis. Kami cinta polisi. Tapi apakah Bapak mencintai kami juga? Tapi dahsyat ini karena ketemu lagi beliau, artinya si runtuh. Iya. Beliau ini yang paling sering jalan-jalan di depan gedung kesenian kalau sore, Pak. Jadi kalau pulang ke rumah beliau itu jalan-jalan dari Kapoltabes dulu ke gedung kesenian, ngobrol dengan kami dulu. Bagaimana situasi, bagaimana kesenian, bagaimana luar biasa sekali. Akhirnya Kapolda, bro. Pak Gubernur Sulbar, assalamualaikum, sehat ya Pak. Ini tokoh penggerak pembangunan. Oh iya, Puan. Tidak lama lagi, Jonga. Iya, Puan. Akan ada pelabuhan besar di Sulawesi Barat. Oh, kerjasama dengan Cina. Oh iya. Kita bisi-bisi atau bisi-bisi itu didengar di dongo. Yang bisi-bisi kalau langsung di telingamu ini pakai mic bisi-bisi. Ya kan? Bagaimana Pak? Aman Sulbar, Pak? Oh iya, dahsyat. Iya, Puan. Ini kalau ini perlu gaya tersendiri. Oh iya, Puan. Assalamualaikum, Komandan. Dahsyat. Kalau ini Mari, Puan. Jago. Oh iya. Nasional, Pak. Iya kan? Iya. Luar biasa, Gubernur Sulawesi Selatan. Gubernurnya juga gubernur? Iya, gubernurnya juga gubernur. Iya, Puan. Ya kan? Iya, mana? Mana, Puan? Pak Alwi Hamu. Baik, kalau ini beliau ya, Puan, pemegang lisensi Telu Capai. Iya, Puan. Iya. Salah seorang tokoh pemegang lisensi Telu Capai. Telu Capai itu saya kira orang Bugis Makassar tahu. Di sisi kiri, Wali Kota Makassar. Oh iya, Puan. Kita beri aplaus dulu. Beserta ibu yang cantik dari Spanyol kayaknya. Iya. Barcelona. Luar biasa. Salah satu penggerak pembangunan juga untuk Kota Makassar. Dahsyat, Puan. Kita beri aplaus. Selanjutnya Bapak Insinyur Haji Andi Musakar MH, Bupati Luwu. Selanjutnya Bapak Haji Yakin Romakumru,
Bupati Elegan. Kita kota akan menjadi kepada seluruh bupati dan calon bupati dan calon wali kota. Mari kita bangun melalui kita bersama kita kota. Kurang lebih saya mohon maaf sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk membantu meringankan beban masyarakat akibat kenaikan harga BBM dan kebutuhan di bulan suci Ramadan, serta menyambut Idul Fitri 1434 Hijriah, pemerintah Kabupaten Luwu menggelar pasar murah yang dilaksanakan oleh Dinas Koprindak Kabupaten Luwu. Pasar murah ini langsung diserbu oleh warga, khususnya yang kurang mampu. Dinas Koprindak Luwu Senin 22 Juli 2013 menggelar kegiatan pasar murah yang dilaksanakan di lokasi halaman pasar sentral baru di jalur 2 Ibu Kota Belopa. Pasar murah yang dibuka langsung Bupati Luwu Haji Andi Musakar ini walaupun agak jauh dari pusat keramaian, namun disambut baik, bahkan diserbu oleh masyarakat kurang mampu. Bupati Luwu Haji Andi Musakar di hadapan masyarakat yang akan membeli di pasar murah Dinas Koprindak Luwu mengatakan pemerintah Kabupaten Luwu akan berupaya seoptimal mungkin untuk membantu masyarakat untuk mencapai kebutuhan hidupnya maupun untuk mencapai kesejahteraan. Pemerintah daerah juga ikut merasakan penderitaan rakyat dalam menghadapi kenaikan harga BBM yang berimplikasi terhadap naiknya sejumlah kebutuhan pokok di bulan Ramadan ini. Untuk itulah kami berupaya membantu dengan menggelar pasar murah, walaupun kami akui hal ini tidak menjadi solusi atas kenaikan harga yang terjadi saat ini. Tutur Musakar. Cakak sapaan akrab Andi Musakar kepada segenap warga kurang mampu yang hadir dalam pasar murah itu mengajak untuk senantiasa bersabar dan optimis menghadapi keadaan ekonomi sosial yang terjadi saat ini, termasuk menghadapi kenaikan harga BBM yang berimbas pada kenaikan harga kebutuhan pokok. Masyarakat bersabar, tentunya kenaikan harga bahan pokok ini juga ikut dipikirkan pemerintah. Makanya ada program yang diluncurkan pemerintah untuk mengurangi beban masyarakat seperti bantuan raskin, BLSM, dan bantuan lainnya. Di sisi lain juga ada program lain pemerintah dengan menggratiskan pendidikan dari SD, SMP, bahkan SMA. Pemerintah Kabupaten Luwu berupaya membantu masyarakat melalui berbagai program bantuan langsung
mendapat laporan adanya aksi unjuk rasa yang telah berlangsung selama 2 hari di Walmas, Bupati Luwu Haji Andi Musakar pada hari Jumat tanggal 8 November 2013 menggelar rapat koordinasi Muspida berlangsung di ruang presentase Sekretariat Daerah. Hadir dalam rapat koordinasi bidang Polkam ini Kapolres Luwu AKBP Alan Gerit Abbas SIK dan Dim 1403 Saweri Gading Letkol Infanteri Acola Mama, Wakil Ketua DPRD Luwu Haji Husmarudin MPSE, Sekda Luwu Haji Saipul Alam SEMM, dan sejumlah kepala SKPD dan para camat se-Walendrang Lamasi. Hasil dari rapat koordinasi tersebut, Bupati Luwu Haji Andi Musakar melakukan pembagian tugas. Sekda Luwu Haji Saipul Alam diberikan tugas untuk menangani masalah pemberitaan di media agar seimbang, yang mana selama ini terkadang dianggap menyudutkan pemerintah daerah. Kemudian Pemda TNI, Polri, dan DPRD dan para camat se-Walendrang Lamasi melakukan koordinasi dengan para massa dan mahasiswa pengunjuk rasa, termasuk forum pembentukan Kabupaten Luwu Tengah. Bupati dan Sekda akan mengurus atau mengawal masalah ini ke tingkat pusat, baik dengan DPR RI maupun dengan pihak Kementerian Dalam Negeri. Sementara tugas untuk Badan Kesbampol adalah melakukan koordinasi dengan para camat dan kepala desa se-Kecamatan Walendrang Lamasi. Tetapi kalau sudah dilakukan dengan cara-cara yang tidak baik, ya saya keberatan. Tentunya sebagai aparat keamanan itu tugas saya. Pasti akan berhadapan dengan aparat kepolisian dan TNI, pasti seperti itu. Tapi kalau dia menyuarakan dengan cara-cara yang baik, 1000% saya dukung. Jangankan tunggu besok, kalau sikap saya Pak ya, jangankan tunggu besok, hari ini juga jadi Luwu Tengah, saya sangat setuju. Karena tidak ada ininya buat saya, gitu. Dari institusi kepolisian pasti sangat mendukung. Pada hari Senin 11 November 2013 sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Tengah bertempat di Jalan Poros Palo Pemasamba, Desa Karetang, Kecamatan Walendrang, Kabupaten Luwu, kembali berlangsung aksi unjuk rasa dari Aliansi Front Rakyat, Gabungan Mahasiswa Se-Luwu Raya dan Ikatan Pelajar Mahasiswa Indonesia Luwu atau IPMIL, serta menggandeng tokoh masyarakat Walmas dengan jumlah massa sekitar 200 orang, dipimpin Koordinator Lapangan Sumartono. Dalam aksi ini, para pendemo mendesak kepada forum pembentukan Kabupaten Luwu Tengah dan tokoh masyarakat Walmas agar bekerja sama dalam memperjuangkan Walmas menjadi Kabupaten Luwu Tengah. Mendesak kepada para elit politik yang berasal dari Luwu Raya agar ikut memperjuangkan Walmas menjadi Kabupaten Luwu Tengah. Dalam aksinya, para pendemo melakukan aksi penutupan jalan poros Trans Sulawesi sehingga menimbulkan kemacetan total. Setelah melakukan aksinya sekitar setengah jam di tempat itu, massa akhirnya bergeser ke arah jembatan Batu Sitanduk, Kecamatan Walendrang, sambil terus berorasi dan aksi penutupan jalan kembali dilakukan. Massa menutup jalan dengan menggunakan kayu dan membakar ban. Kemacetan terjadi hingga mencapai antrian kendaraan sepanjang 4 km. Arus lalu lintas mengalami kelumpuhan total, baik dari arah selatan maupun kendaraan yang berasal dari arah utara. Pihak TNI dan Polri yang hendak membubarkan aksi ini malah mendapat serangan dari para pengunjuk rasa. Massa menggunakan batu, senjata rakit tanpa porok menyerang para petugas keamanan. Kondisi semakin sulit dikendalikan. Bantuan yang datang dari Brimob Baibunta Luwu Utara membuat massa semakin brutal. Mereka menyerang petugas dengan lemparan bom molotov dan meletuskan senjata rakit tanpa porok beberapa kali. Personel Brimob akhirnya mengeluarkan tembakan peringatan, namun massa tidak mengindahkan, sehingga petugas terpaksa menembakkan peluru karet ke arah penggerak massa. Dalam insiden ini sedikitnya 14 personel Brimob Baibunta mengalami luka-luka. Sementara dari pihak pengunjuk rasa yang mengalami luka-luka ada 2 orang masing-masing Ikram, warga Kecamatan Walendrang Utara, terkena peluru karet pada bagian perut sebelah kiri sedalam 0,5 cm. Gilbar umur 20 tahun warga Kecamatan Walendrang Utara juga terkena tembakan peluru karet yang mengenai paha kiri. Aksi ini berlangsung hingga malam sekitar pukul 20.30. Arus lalu lintas poros Trans Sulawesi masih macet total. Massa menutup jalan dengan menebang kayu besar sepanjang jalan, membakar ban dan bahkan pos kamling ditempatkan di tengah jalan. Meski aparat keamanan dan pemerintah telah memberikan imbauan, namun hal tersebut tidak dipedulikan oleh massa.
kegiatan pada hari ini juga merupakan salah satu wadah strategis untuk merealisasi paradigma organisasi perempuan yang berorientasi pada bagaimana para ibu mampu mengedepankan daya nalar, kreativitas, memupuk minat dan bakat dalam konteks memperkokoh hubungan silaturahim sambil relaksasi otak, menghilangkan kejenuhan, dan melepaskan diri sejenak dari rutinitas menggapai energi positif, dan kemudian kembali mengurus keluarga dengan semangat baru, keluargaku, martabatku.
kepada hari Ibu ke-85 dan selamat Hari Dharma Wanita ke-14. Dan sekaligus pada kesempatan ini saya menyampaikan selamat Hari Natal. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu mengasihi kita bersama. Ketua Gabungan Organisasi Wanita melakukan pemotongan tumpeng dan kemudian diberikan kepada generasi muda.